Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan. Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani di malam hari ini. Kita akan mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami dan memberikan kesempatan kami, dan kami boleh berkarya bagi Tuhan. Tuhan sertai kami, tuntun jalan kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu bolehkan meneguhkan kami, menegur hati kami, dan menuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada malam hari ini di ibadah kebaktian KKR ini, saya akan memberikan suatu tema yang berjudul melepaskan hambatan. Melepaskan hambatan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki tahun 2024, kita sudah masuk ke bulan yang kedua. Banyak kita melihat dan kita mendengar tentang prediksi-prediksi yang terjadi, ramalan-ramalan, bahkan di gereja pun ikut terjadi melakukan hal ini, yaitu dengan mungkin bukan dengan ramalan atau mungkin dengan prediksi, tetapi dengan nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh para pendeta, pembicara-pembicara. Lalu apakah kita sebagai orang Kristen, apakah kita percaya berpegang teguh pada nubuatan yang diberikan oleh pendeta-pendeta di ibadah-ibadah, atau bagaimana? Saudara, memang kita tidak akan terlepas dengan nubuatan itu. Apakah masih berlaku sampai hari ini? Saya katakan masih. Tetapi kita harus membedakan antara nubuatan, prediksi, ramalan yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita berbicara di gereja, maka orang akan menyebut suatu nubuatan. Kalau berbicara di luar gereja, itu ramalan. Saudara, mungkin kita tidak perlu berpegang pada ramalan atau prediksi atau nubuatan. Karena segala sesuatu kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nubuatan, apakah itu benar dari Tuhan, itu akan kembali kepada dasarnya adalah firman Tuhan. Bukan perkataan atau keyakinan ataupun sesuatu yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Maka kita kembali kepada apa? Ketika kita memasuki tahun yang baru, menjalani kehidupan, tantangan-tantangan ada. Selama di dalam kehidupan kita pasti tidak akan terlepas namanya persoalan atau permasalahan ataupun tantangan. Pasti akan selalu ada. Tetapi kita ingat bahwa janji Tuhan itulah yang harus kita pegang, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu hambatan kita untuk menerima janji Tuhan itu adalah bukan dari luar, tetapi dari diri kita, yaitu sikap hati kita. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Banyak hambatan yang membuat kita ini tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Seringkali kita hanya bersandarkan kepada nubuatan-nubuatan yang kita dengar oleh para pembicara-pembicara untuk menghibur dan menguatkan hati kita. Tetapi kita kembali, apakah semua nubuatan itu benar? Tentu saya katakan itu relatif. Tetapi kalau kita mau yakini yang kebenaran yang sesungguhnya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi adalah firman Tuhan. Oleh karena itulah kita jangan jadikan perkataan orang-orang itu menjadi satu pedoman atau kebenaran yang kita yakini.
Tetapi mari kita uji. Firman Tuhan selalu mengatakan bahwa awasilah ajaranmu. Dan kita harus selidiki itulah kebenaran-kebenaran itu harus kita uji juga semuanya. Oleh karena itulah penghambat sesungguhnya di dalam kita menerima berkat Tuhan. Sesungguhnya hambatan yang bisa membuat kita ini tidak menerima janji Tuhan itu adalah di dalam diri kita sendiri. Di ayat 24 kata, karena itu aku berkata kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 24 itu berbicara tentang iman. Apa yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Inilah keyakinan firman Tuhan kepada kita semua bahwa janji Tuhan ini walaupun kita belum menerima, tapi kita sudah menerimanya. Nah, inilah iman, berbicara tentang iman. Oleh karena itu, iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat tentang hambatan-hambatan itu untuk menerima janji Tuhan, Tuhan katakan bahwa hidup orang Kristen itu tidak seperti, mungkin orang dunia katakan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi janji Tuhan kepada kita semua, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita itu selalu ada di dalam tuntunan Tuhan. Hidup kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Hidup kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita selalu ada di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menjadikan kita bukan kita orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah pemenang demi pemenang. Artinya apa? Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan, mengikuti dan kita berpegang pada janji-janji Tuhan, percayalah dan yakinlah, apapun prediksi orang, apapun yang menjadi ramalan orang, apapun yang menjadi rintangan banyak orang takutkan, kita tidak akan memperoleh seperti itu. Karena apa? Kita turut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan. Pasti langkah demi langkah kita ada di dalam tuntunan Tuhan untuk mencapai kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itulah beriman kepada Tuhan itu sangat-sangat penting menjadi pondasi kehidupan kita orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa? Taat, setia kepada Tuhan. Jangan kita selalu berbicara tentang iman itu selalu dikonotasikan atau diartikan dengan apa yang kita minta pasti kita mendapatkan. Betul, apa yang kita minta kita pasti mendapatkan. Tetapi apa yang kita dapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan kita. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Sehingga untuk kita menerima janji Tuhan, mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita, maka selalu kita hanya berpegang pada kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Manusia senantiasa menginginkan apa yang menjadi kepuasan daging kita, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu bukan sesuai dengan keinginan daging, tetapi apa? Bagaimana membawa kita kepada satu kemenangan, yaitu roh. Dipimpin oleh roh, menabur dalam roh, maka kita akan mendapatkan kekekalan. Berkat yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan, nyatakan kepada kita adalah janji yang bersifat kekal, bukan yang fana, tetapi akan membawa kehidupan kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Di ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Seringkali yang menjadi penghambat kita untuk menerima janji Tuhan. Seringkali yang menjadi penghambat kita ini, doa-doa kita tidak sampai ataupun kita merasa tidak dijawab oleh Tuhan adalah sikap hati kita. Kita kadang-kadang tidak mengkoreksi atau kita tidak menyadari bahwa persoalan sesungguhnya adalah diri kita. Bahwa kita seringkali hati kita inilah yang jadi problema, menjadi hambatan untuk menerima janji Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan katakan, bereskan dulu, ampunilah orang yang bersalah kepada kami, maka Tuhan akan mengampunimu. Sebelum kamu berdoa, bereskan dulu hatimu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah apa yang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami dimulai apa? Dari pengakuan kita tentang hidup kita ini ada dalam kekudusan Tuhan. Kita ini berdoa supaya apa? Kerajaan Allah turun di atas kita. Suasana surga turun di bumi kita. Kita boleh mendapatkan suatu atmosfer kerajaan Allah. Tetapi bagaimana kita akan mendapatkan atmosfer kerajaan Allah jika
hidup kita, hati kita penuh dengan apa? Belum ada pengampunan. Oleh karena itulah kalau kita ingin ditinggali oleh Tuhan Yesus, maka hati kita harus dibereskan dahulu. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, ataupun mungkin kita sudah di dalam hati kita, mungkin kita kata, aku tidak membenci, aku tidak sudah sakit hati, tetapi kita ngecing. Artinya apa? Kita ingat-ingat terus, awas kapan waktunya. Kita tidak akan. Itu adalah sama, kita ini sudah menanam bara dalam kepala kita. Hati kita sudah dipenuhi dengan apa? Sakit hati. Jika kita memang mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga akan memberikan pengampunan kepada kita. Maka kita bisa menerima begitu indahnya dunia ini. Kita bisa menerima begitu suci hati kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana janji-janji Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Oleh karena itulah doa Bapa kami itu harus kita hayati, bukan hanya sekedar kita baca. Tetapi kita lihat banyak orang Kristen lupa atau bahkan tidak hafal tentang doa Bapa kami. Kita bersyukur, kita seringkali diajarkan doa itu bukan lewat doa Bapa kami, tetapi doa keluar dari hati kita. Begitu indahnya kita berdoa, begitu manisnya kita berdoa dengan kata-kata yang indah. Tetapi apakah ini berkenan? Tuhan tidak pasti akan mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar. Tetapi mari kita lihat tentang ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Itu mengandung sesuatu unsur-unsur yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, supaya kita tidak khawatir dan supaya kita juga membereskan diri kita, supaya kita juga tidak mendapatkan satu penghiburan dari Tuhan. Kita harus tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Tetapi kita cukupkan hari ini untuk kita makan dan minum, besok ada kesusahan sendiri. Kemudian kita harus memberikan pengampunan. Kalau kita minta pengampunan kepada Tuhan, maka bereskan dulu kita dengan sesama kita. Itu artinya apa? Mengasihi Tuhan, maka mengasihi sesama. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah mari kita koreksi sikap hati kita. Kita introspeksi, apakah kita masih ada akar kepahitan? Ataukah kita masih ada kebencian? Mari kita koreksi diri kita. Mungkin hati kita tersakiti, dilukai oleh orang yang dekat dengan kita. Itu wajar, sakit. Jari-jari kita, tangan kita ketika kita kena pisau, itu sakit, perih. Itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi mari kita lihat, jangan sampai kepedihan hati kita yang telah disakiti oleh orang lain, itu kita simpan terus dan tidak diobati. Maka akan terjadi infeksi, bahkan sampai bisa, kalau dibiarkan terus-menerus infeksi itu, maka akan membunuh yang bersangkutan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakit hati itu wajar ketika kita disakiti, tapi segera obati, bereskan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan memberikan penghiburan kepada kita semua. Maka Tuhan juga berjanji pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Jangan kita memberikan pembalasan kepada orang lain, tetapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih, bukan dengan kejahatan. Mari kita adalah milik Tuhan yang berharga, di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan itulah pembela kita, Tuhan itulah penghibur kita, Tuhan adalah pelindung kita. Ketika kita disakiti, walaupun kita sudah hidup benar, maka percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan membela kita. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mungkin kecewa dengan seseorang. Pernah kita kecewa dengan seseorang yang menjadi panutan kita, seseorang yang menjadi mentor kita, seseorang yang mungkin mungkin kita menganggap sebagai orang tua rohani, mungkin kita menganggap dia ini sebagai pribadi yang sangat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak saudara. Tetapi dalam tindakan-tindakannya justru menghancurkan kita, menyakiti hati kita. Saudara, bagaimana respon kita? Jika kita merespon dengan yang negatif, kita merespon dengan sakit hati, kita merespon dengan kekecewaan, kita merespon menyimpan terus sampah-sampah itu dalam diri kita, maka pelan tapi pasti itu akan menjadi penyakit untuk kita. Kita sebagai orang percaya wajib untuk membereskannya. Kita sebagai orang percaya, kita wajib untuk meninggalkan itu. Buang sampah-sampah itu. Bersihkan hati kita dari sampah-sampah itu. Karena sampah-sampah itu adalah bau busuk yang akan merusak kehidupan kita.
buang itu jauh-jauh. Biarkan mereka yang berbuat jahat, yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengecewakan kita, yang sudah memberikan kita kepahitan dalam hati kita, buang dan lupakan dia. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ampunilah dia seperti aku mohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita ingin, kalau berapa kesalahan yang kita buat, berapa banyak yang kita ingin ampunan dari Tuhan, kita hanya tidak bisa menghitungnya. Bagaimana kita akan memperoleh pengampunan dari Tuhan, memohonkan dan Tuhan memberikan pengampunan, jikalau orang-orang yang ada di depan mata kita, yang telah menyakiti saudara, menyakiti kita semua, kita belum bisa melupakan. Tentu Tuhan akan menghitung semuanya. Orang di depan matamu yang menyakiti kamu gak mau mengampuni, bagaimana aku akan mengampunimu? Sehingga itu ada timbal balik seperti Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi satu bekal bagi kita semuanya. Bereskan persoalan itu. Berikan ampunan kepada semua orang yang telah menyakiti kita. Karena ini adalah salah satu faktor yang membuat berkat Tuhan. Yang menjadi salah satu faktor jawaban Tuhan. Yang menjadi salah satu faktor tahun kita yang orang memprediksi jahat dan kita hidup dalam kejahatan itu adalah kesuraman, adalah sikap hati kita. Ampunilah, keluarkan pengampunan kalau kita ingin diampuni oleh Tuhan. Karena dengan diampuni oleh Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa diperbaharui. Baik itu dalam sikap hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Berikan ketika hati kita bersih, maka Roh Allah akan tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Allah itulah akan memperbaharui kita. Jika kita rusak, hancur, reruntuhan, itu karena apa? Karena diri kita yang merusak. Maka janganlah ikuti keinginan daging. Keinginan daging selalu mengikuti hawa nafsu kita, emosional kita, keinginan-keinginan yang membuat diri kita egois. Tetapi mari, keinginan Roh adalah damai sejahtera untuk kita semua. Lepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita. Lepaskan pengampunan kepada pribadi-pribadi yang telah mengecewakan kita. Lepaskan pengampunan kepada pribadi-pribadi yang telah menaruh bara permusuhan dalam hati kita. Lepaskan itu semua, supaya kita bisa mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Mengapa kita harus mengampuni? Tentu kalau kenapa Tuhan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. 11 katakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Tuhan ada memberikan persoalan demi persoalan. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan orang-orang yang menyakiti kita. Karena Tuhan juga berfirman kepada kita, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Seringkali kita sebagai makhluk sosial, Tuhan izinkan itu saling kita satu dengan yang lain itu berbenturan untuk menguji iman kita. Saudara, hanya orang-orang yang memiliki kapasitas iman yang berkualitas itulah yang akan menerima janji Tuhan. Tuhan katakan selalu bahwa ujian itu selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Ketika ada ujian, maka Tuhan ingin membawa kita kepada satu kenaikan level iman kita. Tuhan ingin membawa level kehidupan kita lebih lagi. Seperti anak sekolah, ada masalah, ujian itu adalah masalah. Tetapi kalau engkau bisa menjalani ujian itu dan menyelesaikan ujian itu, maka engkau akan naik kelas. Demikian juga, itu sebagai ujian bagi kita. Orang-orang sekitar kita yang menyakiti hati kita, itu adalah Tuhan izinkan untuk menaikkan level kita. Iman kita sedang diuji supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Iman kita sedang diuji untuk dibawa naik, yaitu kenaikan kelas kerohanian kita. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengampunan kepada seseorang itu penting.
Berarti kalau kita sudah melepaskan pengampunan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, maka level kehidupan kita sudah naik kelas. Oleh karena itu saudara, dari kita memberikan pengampunan, maka kita boleh memberikan suatu kemenangan. Diri kita menang, melepaskan beban dosa dalam diri kita, dan kita juga sudah melepaskan orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang dia hidup di dalam mungkin kepahitan, mungkin dia hidup dalam perbuatan menyakiti orang lain, telah menyakiti orang lain. Maka kita memberikan melepaskan pengampunan, maka kita sudah menolong orang tersebut untuk terlepas dari perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari lepaskanlah pengampunan. Kalau kita ingin memperoleh pengampunan dari Tuhan, dengan memperoleh pengampunan dari Tuhan, hati kita bersih, hati kita suci, sehingga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan kita akan dituntun untuk naik kelas. Orang-orang sekitar kita yang menyakiti kita, Tuhan izinkan itu ada dalam diri kita, karena Tuhan menginginkan pribadi-pribadi ini untuk menguji kehidupan kita, iman kita, supaya kita naik level, kita menjadi orang-orang pemenang yang kerohanian kita terus naik kelas, dan Tuhan akan katakan, engkau adalah hamba yang setia. Dan kita akan berkata, ku mau sepertimu Yesus, yang disempurnakan selalu, naik, dan naik. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, biarlah firman Tuhan, kuasa Roh Kudus memperbaharui hatimu, memperbaharui cara berpikirmu, dan memperbaharui tindakanmu, sehingga hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang menerima janji daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati rumah pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, dan memberkati segala aktivitasnya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan menutup ibadah kebaktian kebangunan rohani malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.